Nabi merasakan enggak dengan aktivitas ini Nabi merasa lebih dekat dengan Tuhan? Iya, merasa. Ya, apa contohnya? Bisa dijelaskan Nabi? Nah, karena dengan tumbuhan karena dengan tumbuhan kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Terus apa ilmu yang Nabi dapatkan dari sini? Dari sini Nabi dapatkan tentang menanam tumbuhan-tumbuhan. Terus? Dan fungsi-fungsi dari tumbuhan itu. Lalu habis itu cara merawat tumbuhan sampai besar. Berarti kita merasa lebih dekat. Iya. Kita merawat berarti bukan merusak ya. Iya. Hai, jumpa lagi dengan saya Ipong Tobaraka. Kali ini saya tidak bermain menyanyi atau bermain musik. Saya cuma berbagi. Kali ini saya tiap pagi aktivitas pagi berada di belakang rumah. Tuh, tanam-tanam. Ada sayur, ada cabai, ada sayur ya, tentunya ada sawi, kangkung, terong, tomat, bayam, ada kelor. Kelor ini khas ya dari Sulawesi Tengah. Kemudian ada ubi jalar, ubi kayu, pisang, ya. Kemudian diselingi juga dengan buah-buahan. Ada ada salak di sana. Ada mangga, ya. Mangga ada yang sudah besar, cuman ada yang beberapa yang kita tanam dari kecil. Saya ingin berbagi dari aktivitas yang memanfaatkan pekarangan belakang rumah. Tiap hari kita lakukan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil selain kita bisa hasilnya kita gunakan karena langsung dekat dengan dapur. Hasilnya bisa kita langsung gunakan, langsung kita arahkan ke dapur, bisa lebih irit ya. Dan kita juga menanam ini tanpa menggunakan bahan kimia ya. Kita pure, kita menggunakan pupuk kandang, dan hasilnya sudah beberapa kali kita konsumsi tentunya. Dan banyak hikmah yang ada kita petik di dalam. Kenapa saya katakan banyak hikmah ya? Karena kita merasa lebih dekat dengan Tuhan ya. Saya menganggap bahwa ternyata Tuhan itu maha besar. Memang tidak hanya sebatas slogan atau ucapan yang orang banyak katakan bahwa Allah itu maha besar, Tuhan itu maha besar, maha kasih. Ya, ketika kita hikmah yang seandainya ketika melakukan sistem bertanam ya, banyak sih teman-teman bisa melakukan ini, entah itu hidroponik atau dengan teori-teori lain untuk memanfaatkan. Kalau tidak ada pekarangan ya bisa hidroponik, dimanapun bisa kita lakukan. Namun hikmah itu, kenapa saya katakan lebih dekat dengan Tuhan, bukan cuma di masjid atau di gereja atau di mana saja, di rumah-rumah ibadah kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Saya rasa ini lebih juga salah satu pendekatan yang banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Karena ketika kita menyatu dengan alam, berarti secara tidak langsung kita memahami esensi penciptaan ya. Esensi penciptaan manusia, esensi penciptaan alam semesta. Sehingga itulah sebuah satu kesatuan sistem yang ada dalam kehidupan dunia, di alam semesta, kehidupan di alam semesta. Dan
dari karakter-karakter macam-macam tumbuhan ini kita bisa belajar. Disitulah ilmu-ilmu yang kalau bahasa dalam Al-Baqarah ketika Nabi Adam ya diangkat menjadi seorang khalifah atau seorang rasul, dia diajarkan tentang asmakullaha ya, tentang nama-nama benda, nama-nama tanaman dan lain sebagainya. Saya memahami ini dalam konteks ilmu pengetahuan bahwa bukan hanya ini nama ini nama ini nama ini, tapi di mana dia juga diperkenalkan bagaimana hidupnya, karakter dari tanaman-tanaman itu, fungsinya apa dan lain sebagainya. Sehingga kita menyatu dengan alam, sehingga satu kesatuan sistem itu sistem Tuhan yang hidup dalam alam semesta. Manusia diciptakan, kalau kita buka surat Al-Mu'minun dikatakan bahwa dari saripati tanah menjadi sperma, sperma menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging membentuk tulang, menciptakan otot. Dari tulang itu untuk menguatkan tulangnya Allah menciptakan yang namanya otot, kemudian otot ini dilapisi kulit, dilapisi daging, dan kemudian menjadi tubuh yang sempurna. Nah, kalau kita lihat sistematika dari penciptaan itu, berarti kita menyatu dengan alam. Dari mana kita mendapatkan saripati tanah itu? Tentunya dari tanaman, dari binatang, protein yang juga mengkonsumsi itu. Ya, inilah sebuah sistem ya. Saya kebetulan juga ada Nadia di sini, anak saya Nadia. Lagi apa Nadia? Lagi mencatat. Nah, tadi Papa bilang salah satu bertani kita memahami atau menanam, memahami karakter Tuhan, memahami sistem, mempelajari itu. Nadia merasakan enggak dengan aktivitas ini Nadia merasa lebih dekat dengan Tuhan? Iya, merasa. Ya, apa contohnya? Bisa dijelaskan Nadia? Nah, karena dengan tumbuhan karena dengan tumbuhan kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Dan tumbuhan bisa memenuhi bumbu-bumbu dapur sih. Hanya sebagus itu Nadia. Ini lagi aktivitasnya apa ya? Lagi mencatat tugas. Tugas apa? Tugas dari siapa? Dari Papa. Terus apa itu? Tugasnya seperti apa? Tugasnya seperti mencatat pertumbuhan. Berarti Nadia juga tiap hari sini ya? Iya. Untuk melihat berapa lama pertumbuhannya dan lain sebagainya. Bagaimana catatannya? Apa saja itu? Catatannya masih itu masih mengamati ya? Hah? Masih awal untuk mengamati ya? Terus apa ilmu yang Nadia dapatkan dari sini? Dari sini Nadia dapatkan tentang menanam. Menanam tumbuhan-tumbuhan. Terus? Dan fungsi-fungsi dari tumbuhan itu. Lalu habis itu cara merawat tumbuhan sampai besar. Berarti kita merasa lebih dekat. Iya. Kita merawat berarti bukan merusak ya. Iya. Karena banyak orang-orang mencari uang dengan cara merusak alam. Tapi kita bukan mencari uang sih sebenarnya. Walaupun uang itu penting untuk kehidupan manusia saat ini. Tapi esensi yang lebih utama adalah bisa hidup. Makan dari alam. Kita menyatu dengan alam. Karena itu sistem yang dibangun oleh Tuhan untuk kita. Nah, dia juga bisa belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama di sini. Semoga apa yang kita lakukan tiap hari itu bermanfaat. Ada ilmu yang kita bisa petik, ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, asik lah ya. Teman-teman semua bisa coba di rumah. Bisa melakukan ini juga di rumah atau di mana saja. Kita juga punya rencananya nanti punya tanah yang untuk kita garap ya. Tanah. Mudah-mudahan ada orang yang bisa kerjasama juga dengan kita untuk semangat menanam. Semangat. Dan itu bagian dari karya kita. Karya bukan hanya cuman karya seni. Karya seni cuman hanya bercerita itu bohong. Itu
dia cerita tentang alam, cerita tentang, tapi tidak melakukan, itu sama dengan hoax menurut saya. Jadi ketika saya melahirkan karya-karya tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam dan lain sebagainya, kita melestarikan, saya coba melarut di dalamnya, masuk ke dalamnya, ternyata banyak hikmah. Jadi bukan hanya sekedar berkarya lewat seni, tapi kita hidup dalam sebuah karya itu. Terima kasih.